Warga senior yang saya hormati dan saya sayangi, salam sahaja, salam sehat, bahagia, dan sejahtera buat warga senior semua. Perkenalkan, saya Dr. Suke, saya dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang kesehatan lanjut usia. Informasi yang akan saya bagikan adalah tentang inkontinensia urin. Inkontinensia urin atau kita sering mengenal dengan beser, ngompol, sebuah kondisi di mana kencing kita pada saat buang air kecil, kita itu tidak terkendali, tidak terkontrol, tidak pada tempatnya. Sehingga mengganggu aktivitas sosial kita, mengganggu hubungan sosial kita, dan bahkan bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit. Sahabat senior semuanya, kondisi ini bukan kondisi yang wajar, bukan kondisi yang memang harus terjadi pada usia lanjut, tetapi sebuah kondisi yang harus kita tangani dan harus kita periksakan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Kita ketahui bahwa sebuah kondisi fisiologis di mana kita setiap hari melakukan sampai 2-3 kali sampai 5 kali buang air kecil adalah sebuah keadaan yang normal yang terjadi pada kita. Nah, bagaimana mekanisme dan kenapa kita bisa mengalami ngompol atau beser, itu adalah akibat berbagai kondisi. Yang pertama yang harus dipahami bahwa kalau kita buang air kecil itu dikontrol oleh yang namanya sistem saraf di otak kita, sistem saraf yang ada di tulang belakang kita, kemudian sistem yang ada di organ miksi atau organ kencing kita, yaitu kandung kencing dan alat pembuangan untuk kencingnya. Pada kondisi kita mengalami beser, maka gangguannya ada di antara itu. Nah, ada beberapa kondisi yang harus kita pahami, sehingga kita harus memeriksakan diri kita ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Kalau kita ngompol, itu artinya kondisi di mana kencing kita tidak terkendali. Di mana seharusnya kalau kita ingin kencing, kemudian kita merasa tempatnya belum ada, toiletnya belum ada, kita mencari, maka akan muncul di sinyal di otak kita, jangan kencing dulu. Dia akan memberikan sistem persarapan ke kandung kencing kita untuk melakukan relaksasi. Jangan kencing dulu, jangan dipres. Kemudian setelah itu dari kandung kencing kita akan memberikan rangsangan kepada pintu penutup atau klep penutup untuk buang air kecil kita untuk menutup dia dengan rapat. Pada saat ini adalah sebuah kondisi di mana kita menunda buang air kecil. Pada saat kita sampai di toilet, maka dia akan, kita sudah sampai. Klep ini akan dibuka, akan ada sinyal ke kandung kencing akan memerasnya dan kencing kita keluar. Itulah yang terjadi sebenarnya. Pada sebuah keadaan di mana respon daripada sinyal sistem saraf tadi tidak berfungsi normal, pada saat kita mau mengatakan jangan kencing dulu, ternyata kandung kencing kita tidak mau dia. Dia terus berusaha untuk mengeluarkan kencing, maka akhirnya dia terdorong dan akhirnya kencing kita keluar sebelum nyampe kamar mandi. Nah yuk, warga senior, siapa yang mengalami kondisi seperti itu? Sebelum nyampe kamar mandi ternyata kencingnya sudah keluar. Itu yang disebut sebagai sebuah kondisi overactive bladder. Jadi kandung kencing kita overaktif. Dan ini sebenarnya bisa ditangani Bapak Ibu, ya. Bisa diobati dan bisa dilakukan penanganan lebih baik. Jadi segera konsultasikan dengan dokter Anda. Ada sebuah tips menarik untuk menangani itu adalah yang pertama dari segi makanan yang kita makan, kemudian minuman yang kita minum, terutama yaitu hindari kopi, hindari teh, jangan minum terlalu banyak pada malam hari sehingga kita tidak bisa melakukan kontrol buang air kecil. Tapi jangan lupa periksakan ke dokter apakah ada kencing manis, apakah ada infeksi atau ada kondisi lain yang merangsang sehingga kencing kita menjadi berlebih. Itu juga jangan lupa kita perhatikan. Tapi tips yang paling penting adalah melakukan senam, melakukan olahraga, melakukan exercise yang disebut dengan Kegel exercise. Latihan Kegel. Latihan Kegel itu merangsang supaya otot-otot dasar panggul kita dan termasuk sphincter tempat klep untuk menutup kencing kita bisa
kita kontrol dengan sebaiknya. Nanti akan disampaikan beberapa video tentang bagaimana kita melakukan Kegel exercise. Langkah pertama, duduk bersila dan tarik nafas dalam melalui hidung. Tahan selama 5 detik dan hembuskan dari mulut seperti meniup balon. Lakukan pernafasan dengan perlahan dengan rileks. Ulangi sebanyak 5 kali. Yang kedua, gerakan pinggul ke depan sebanyak 5 kali. Kemudian gerakan pinggul ke belakang sebanyak 5 kali. Langkah ketiga, anjurkan lansia menggerakkan pinggul ke kiri sebanyak 5 kali. Kemudian gerakan pinggul ke kanan sebanyak 5 kali. Langkah keempat, gerakan menarik atau menjepit bokong. Lakukan perlahan dengan kuat dan tahan selama 5 detik. Langkah kelima, pada posisi berbaring, angkat kaki ke atas dan tahan selama 5 detik. Lakukan pada kaki kiri dan kanan secara bergantian dan ulangi sebanyak 5 kali. Langkah keenam, masih posisi berbaring. Lakukan gerakan mengayun dua kaki seperti mengayuh sepeda. Lakukan sebanyak 5 kali. Langkah yang ketujuh, buat posisi seperti merangkak, kemudian angkat salah satu kaki ke belakang, lalu tahan selama 5 detik. Lakukan untuk kaki kanan dan kiri secara bergantian, ulangi sebanyak 5 kali. Langkah yang terakhir, posisi seperti semula, yaitu duduk bersila dan tarik nafas dalam melalui hidung, tahan selama 5 detik, dan hembuskan dari mulut seperti meniup balon. Lakukan pernapasan dengan perlahan dan rileks. Ulangi sebanyak 5 kali. Demikian warga senior dan sahabat yang saya sayangi, saya cintai, sebuah keadaan yang sering terjadi pada lanjut usia yang sering diabaikan. Sekali lagi, kalau ada yang mengalami hal ini, segera konsultasikan dengan dokter dan perhatikan yang tadi, senam Kegel adalah merupakan senam yang mendasar yang mesti kita lakukan sehari-hari untuk menjaga, di samping mencegah, juga menangani kondisi beser ataupun ngompol atau yang kita sebut sebagai inkontinensia urin. Semoga bermanfaat. Salam sahaja, sehat, bahagia, sejahtera. Salam.